Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Hakan Çalhanoğlu. Internazionale Milan sedang berada dalam performa yang positif. Sampai video ini dibuat, mereka menjadi kapolista atau pimpinan klasemen Serie A dengan jarak 9 poin dari Juventus di peringkat kedua. Nama Hakan Çalhanoğlu menjadi salah satu pemain kunci Inter Milan saat ini. Sebagai gelandang sentral di lini tengah, Hakan menjadi kepingan yang sangat penting dalam taktik Simone Inzaghi. Musim ini, gelandang asal Turki tersebut sudah bermain sebanyak 23 laga dari 24 laga yang sudah dimainkan Inter di Serie A dan sudah menjalani 2.442 menit bermain di semua kompetisi, menjadi yang terbanyak keempat setelah Yann Sommer, Mkhitaryan, dan Lautaro Martinez. Ia juga mengalami transformasi peran di sistem 3 back-nya Inzaghi. Nah, bagaimana role dan gaya bermain Hakan Çalhanoğlu? Let's go, kita bahas sama-sama. Sebelum membahas peran atau role dan gaya bermainnya di Inter, kita akan simak lebih dulu sisi menarik dari perjalanan karir Hakan. Bagaimana ia bertransformasi dari awalnya bermain sebagai gelandang nomor 10, winger kiri, dan menjadi gelandang nomor 6 yang ia mainkan saat ini. Ketika awal namanya mencuat, Hakan dikenal sebagai gelandang serang atau gelandang nomor 10 yang bermain di belakang striker saat ia masih bermain di Leverkusen. Awal musim 2017, Hakan pindah ke AC Milan. Karena tim tersebut banyak menggunakan formasi 4-3-3 di mana nggak menggunakan gelandang serang di posisi nomor 10, maka posisi Hakan digeser ke winger kiri. Peran yang juga ia mainkan semasa bermain di Hamburg SV. Meski di musim terakhirnya bersama Milan, Hakan dikembalikan ke posisi aslinya sebagai gelandang serang karena Stefano Pioli menggunakan pakem 4-2-3-1 dengan gelandang nomor 10. Di akhir musim 2020-2021, tidak terjadi kesepakatan kontrak antara Hakan dan AC Milan, sehingga gelandang asal Turki tersebut memilih untuk hijrah ke rival sekota, Inter Milan, secara free transfer untuk menggantikan Christian Eriksen. Di klub yang berseragam biru hitam ini, Hakan juga mengalami transformasi posisi. Tim ini juga menggunakan formasi yang tidak menggunakan gelandang nomor 10, yaitu 3-5-2. Pada awalnya, Hakan dimainkan di posisi nomor 8 atau gelandang sebelah kiri yang juga dikenal sebagai mezzala. Hal ini terlihat dari heatmapnya di musim 2021-2022, pemain bernomor punggung 10 ini lebih banyak bermain di sisi kiri. Nah, di musim selanjutnya, posisi bermain Hakan digeser ke posisi nomor 6 atau gelandang bertahan, menggantikan peran Brozovic yang sering absen karena cedera. Dan pada akhirnya di musim ini, Hakan dipatenkan sebagai gelandang nomor 6 atau regista, seiring dengan pindahnya Brozovic ke Al Nassr. Heatmapnya di musim ini memperlihatkan area bermainnya yang lebih banyak di tengah dan lebih deep atau turun dari musim-musim sebelumnya. Hakan Çalhanoğlu dikenal sebagai gelandang kreatif yang memiliki kelebihan dalam hal mengkreasikan peluang. Sebagai gelandang bertipe playmaker, atribut utama Hakan adalah passing yang dibalut dengan visi mumpuni yang dimilikinya. Dipindah posisinya lebih ke belakang menjadi nomor 6, nggak menjadikan Hakan kehilangan sentuhannya sebagai gelandang yang mengatur serangan Inter. Dari radar chart musim ini, terlihat Hakan masih menonjol di aspek attacking dan possession, meski start posisinya seringkali dari area yang lebih dalam atau lebih ke belakang. Perannya saat ini menjadi lebih kompleks. Sebagai gelandang bertahan yang posisinya dekat dengan backline, maka Hakan juga ikut berperan dalam proses bangun serangan yang dilakukan oleh Inter. Seperti yang terlihat di sini, saat lini pertama melakukan build up, Hakan akan drop atau turun guna menjemput bola dan mengalirkan bola ke depan lewat kemampuannya dalam melakukan umpan progresi melewati blok press lawan. Rata-rata, Hakan Çalhanoğlu melepaskan 6,73 umpan progresi per 90 menit, menjadi salah satu yang terbaik di Inter Milan bersama Nicolo Barella. Jika lawan yang dihadapi menerapkan blok press yang reaktif, maka Hakan juga bisa menggunakan kemampuan dribblenya untuk memprogresikan bola ke depan.
Dengan dribblenya, ia bisa attract atau memancing pemain yang pasif di tengah tadi untuk keluar. Kelebihan dari bermain di posisi yang lebih deep atau di belakang adalah ruang dan waktu agar lebih leluasa untuk menguasai bola dan menjalankan perannya sebagai playmaker yang mengatur serangan sekaligus gelandang metronom yang mengatur tempo permainan. Hakan seringkali akan melepaskan umpan sirkulasi ke kiri dan ke kanan untuk mengatur tempo dan menentukan arah serangan Inter. Sirkulasi ke kiri dan ke kanan ini digunakan untuk menggeser pertahanan lawan. Dengan kemampuan umpan jarak jauhnya, Hakan juga seringkali menjadi pemain yang mengubah arah serangan Inter ketika lawan bertahan rapat di satu sisi. Seperti yang terlihat di sini, beberapa kali ia melakukan switch play ke sisi kiri yang sudah dikosongkan oleh Di Marco, mengikat wingback Atleti merapat ke tengah. Nalurinya sebagai gelandang kreatif tetap terlihat meski ia bermain di posisi gelandang bertahan. Sejauh ini Hakan sudah melepaskan 42 umpan kunci atau kipas, menjadi yang tertinggi ke-6 di Serie A. Pada klip ini, terlihat bagaimana Hakan dari posisinya yang deep melepaskan umpan kepada Di Marco yang berlari mengekspos pertahanan Juve. Yang istimewa, Hakan memiliki teknik umpan yang membuat bola nggak terlalu melambung tinggi sehingga lebih cepat sampai ke depan dan sulit diantisipasi oleh lawan. Kita ketahui bahwa Inter merupakan tim yang mengandalkan skema wide center back, yang mana salah satu atau kedua center back mereka akan naik guna membantu proses serangan. Nah, di momen inilah peran dari Hakan sebagai rest defense untuk mengcover area yang ditinggalkan oleh center back yang naik tadi. Seperti yang terlihat di sini, Hakan akan turun bertukar posisi dengan center back yang naik. Jika center back Inter nggak bergerak naik, maka Hakanlah yang akan bermain lebih ke depan guna membantu proses serangan. Di area yang lebih ke depan, Hakan bisa melakukan overload dan link up 1-2 sentuhan dengan gelandang ataupun striker Inter yang sering turun ke lini kedua. Selain itu, tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti juga menjadi senjata lain dari Hakan saat ia bermain lebih ke depan. Ini berguna ketika lawan menerapkan low block. Shot mapnya musim ini menunjukkan bahwa ia banyak melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Dan di laga versus Napoli, Hakan membuka kebuntuan Inter dengan tembakan kerasnya yang nggak bisa dihalau oleh kiper. Lewat kemampuan passing dan syutingnya tadi, Hakan Calhanoglu dipercaya sebagai eksekutor bola mati Inter. Selain free kick dan corner, penalti juga dipercayakan kepadanya. Di Serie A, persentase keberhasilan eksekusi penaltinya masih sempurna, 7 gol dari 7 kesempatan penalti. Aspek yang masih menjadi catatan dari Hakan Calhanoglu adalah bagaimana kemampuannya ketika bertahan. Tentunya, kemampuan bertahan ini sangat penting untuk pemain yang berposisi di gelandang nomor 6. Nah, seperti yang terlihat di radar chart tadi, aspek bertahan Hakan masih bisa dikatakan cukup rendah. Seringkali Hakan diikat oleh gelandang lawan di area tengah, sehingga ruang antar lini terbuka dan diekspos oleh lawan. Hanya saja, di sistem 3 back yang digunakan oleh Inter, kelemahan ini seringkali bisa ditutup oleh salah satu center back-nya yang step up atau naik untuk closing down. Catatan yang lain adalah saat dihadapkan pada situasi 1 versus 1. Hakan seringkali bisa dilewati dengan mudah dan gelandang asal Turki itu beberapa kali merespon dengan melakukan pelanggaran kepada lawan yang melewatinya. Cara bertanya yang terkadang terlalu agresif ini menjadikan Hakan sering mendapatkan kartu kuning. Sejauh ini, ia sudah mengantongi 8 kartu kuning di semua kompetisi, menjadi terbanyak di skuad Inter Milan. Memang, ini bisa dikatakan juga kelebihan Hakan dengan melakukan tactical foul. Tapi suatu saat nanti, tim bisa mengalami kerugian jika ia terkena akumulasi.